Tidak hanya nyawa saja. Artinya kisos itu jangan dipandang nyawa dibalas dengan nyawa, tapi bisa organ dibalas dengan organ. Contoh, mata satu dicongkel oleh Pak Mul, balasannya mata Pak Mul dicongkel juga. Yang kanan dicongkel, kanan juga dicongkel. Kiri dicongkel, kiri juga dicongkel. Kira-kira begitu. Jadi poinnya adalah kisos itu tak hanya terkait dengan nyawa, tapi juga terkait dengan tindakan zalim, tindakan melukai, tindakan melakukan kejahatan kepada fisik orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah. Malam ini kita bisa lanjutkan kajian, insyaallah. Kita lanjutkan tentang bab jinayat. Nanti kita ulang sedikit pemikiran umum tentang jinayat ini. Kita semakin dekat dengan Ramadan. Ntar lagi masuk bulan Sya'ban, kemudian Ramadan. Semoga usia panjang untuk bisa beribadah terbaik bulan Ramadan, insyaallah. Salawat dan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat termasuk di antara orang yang dimuliakan, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas kitab Al-Jinayat. Dalam Islam, hukuman itu dibagi ada dua secara umum. Satu ada namanya had, atau kita sering mengenal dengan hudud. Kedua, ta'zir. Had atau hudud ini bentuk hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat sesuai dengan kriminal masing-masing. Jadi ini sudah ditentukan bentuk dan takarannya oleh Allah langsung, sehingga kita tak bisa menambah, tak bisa mengurangi, tak bisa menukar. Kalau ta'zir, ini bentuk hukuman yang dia diberikan ke lapangan kepada hakim untuk memutuskan. Jadi ada had, ada ta'zir. Maka ta'zir ini nanti hakim melihat atau penguasa melihat apa sih hukuman yang bisa membuat orang jera. Dia tidak lagi melakukan perbuatan yang sama yang sudah dilakukan dan itu melanggar. Contoh, kayak sekarang ada hukuman penjara. Ada hukuman orang, dia misalnya disuruh sebagian adat, kalau orang melakukan kesalahan, misalnya disuruh keliling kampung, umumkan bahwa saya telah melakukan kesalahan anu, saya berjanji tak akan mengulang lagi. Maka berbagai bentuk hukuman yang dia sifatnya tak dijelaskan oleh syariat secara detail, ditentukan secara pasti, maka disebut dengan ta'zir. Sama juga dengan kita di RT, di RW mungkin, bagi yang tidak bayar iuran bulanan misalnya wajib ronda 1 malam. Itu ta'zir bagi seperti itu. Dalam pendidikan, ta'zir ini ada juga namanya ta'dib. Ta'dib itu dari kata ad-daba yu'addibu ta'dib. Apa arti ta'dib ini? Hukuman yang tujuannya untuk mendidik. Sehingga anak kita kadang disuruh bersihkan kamar mandi, anak kita kadang-kadang disuruh untuk berdiri 5 menit di depan kelas supaya dia tidak lagi terlambat saat dia terlambat datang, dan lain-lain. Jadi secara garis besar hukuman syariat itu ada had, ada ta'zir. Maka hukum pelaksanaan hukum kriminal dalam Islam ada had, ada ta'zir. Dalam had ini nanti ada berapa macam. Satu, had tentang kisas, bahwa ada orang membunuh atau orang melakukan kesalahan tertentu, dia dibalas dengan yang sama. Kemudian ada had zina,
Ini kenapa? Had zina. Had zina. Kemudian yang kedua al-qadzaf. Qadzaf ini menuduh orang lain melakukan zina. Orang baik-baik dituduh melakukan zina. Yang ketiga ada had sariqah. Sariqah ini mencuri, menuduh orang berzina. Kemudian ada lagi hadnya al-hirabah. Hirabah ini penyamun yang apa namanya, perampok, perompak semacam itu. Kemudian begal, ada riddah, orang mengumumkan murtad terang-terangan. Sudah itu ini 6 secara umum. 1, 2, 3, 4, 5 baru. Apa lagi? Had zina, had qadzaf, had sariqah, syurbul khamar. Syurbul khamar. Hadnya adalah orang minum memabukkan. Kemudian ini zina. Ini ditentukan syariat bentuk hukumannya. Apa hukuman minum khamar, apa zina, apa qadzaf, sariqah, hirabah, riddah, ditentukan syariat semuanya. Dijelaskan detailnya. Contoh kalau mencuri dipotong tangan. Lalu kalau dia berzina dia dirajam atau dia dicambuk. Karena dua ini beda. Sudah itu ada orang murtad yang dia mengumumkan terang-terangan dia murtad dan seterusnya. Ini had. Jadi ada had, ada ta'zir. Lalu ada ta'dib. Lalu had ini ada syurbul khamar, minum khamar, zina, qadzaf, menuduh orang baik, perempuan baik-baik dia melakukan zina, sariqah, mencuri. Mencuri ini berbeda dengan begal, berbeda dengan merampok. Dia mencuri dengan memanfaatkan kelengahan orang, mengambil secara sembunyi-sembunyi, memanfaatkan kelengahan orang. Mencuri seperti itu yang dihukum. Kemudian hirabah, penyamun. Kemudian riddah, orang yang murtad mengumumkan secara terang-terangan. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelum ke situ perlu kita pahami bahwa hukuman had yang kita sebutkan tadi itu adalah ketentuan syariat yang dia tak bisa untuk ditambah dan tak bisa dikurangi. Tapi takzir bisa. Sesuai hakim atau pemimpin menilai apa sih hukuman yang cocok untuk orang yang melakukan kesalahan fulan. Baik di kita ini kalau ada misalnya di RT ada yang mengganggu ketertiban umum, nanti bisa musyawarah. RT memanggil tokoh-tokoh masyarakat, dibuat musyawarah masjid. Si anu melakukan kesalahan, misalnya siang hari lampu rumah orang diambil, sehingga malam hari orang tak bisa lagi penerangannya seperti biasa. Apa hukuman untuk orang seperti ini? Dibuatlah hukuman. Contoh, dia mesti membalikkan. Yang kedua, supaya dia jerah, dia disuruh keliling kampung, dibuat kertas, saya telah mencuri lampu masyarakat. Selama ini kalau ada kehilangan lampu, saya adalah pelakunya. Saya mohon maaf dan saya tak akan mengulangi. Contoh begitu. Itu takzir. Bisa bertambah, bisa berkurang, atau bisa berlipat ganda sesuai dengan apa yang dipandang oleh hakim membuat orang jerah, tak lagi mengulangi. Sudah itu yang kedua, hak Allah, had ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan hak yang kadang-kadang bisa ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi had yang terkait dengan hamba itu mesti, kalau kita ingin dapat keringanan,
minta maaf ke orangnya. Kalau tidak, tak bisa. Contoh, had ketika orang membunuh. Maka kemarin ada kita bahas, ada qisas, kemudian bisa diat. Tapi kalau had manusia kita minta kepada Allah, itu tak bisa untuk dikurangi. Kemudian had apabila sudah dilakukan, maka dia bisa mengurangi, dia bisa menjadi syafaat. Mohon maaf, had apabila sudah dilakukan, dia menjadi penghapus dosa bagi orang yang melakukannya. Nanti di akhirat apakah dia hukum lagi atau tidak, itu urusan Allah. Tapi setidaknya dari hadis, dari penjelasan hukum syariat, mereka yang sudah melakukan kesalahan lalu dihukum, itu menjadi penghapus bagi dosa dia. Soal nanti apakah dihukum lagi oleh Allah atau tidak, wallahu a'lam. Semestinya logikanya tak lagi diterapkan. Tapi kan kita tak tahu bagaimana Allah menghukum. Kemudian had itu tidak bisa diberi syafaat. Dalam artian, kalau sudah ketentuan syariat bahwa dia adalah orang yang berzina, itu tak boleh dibantu, tak boleh ditolong agar dia selamat dari had zina. Tidak ada toleransi. Jadi had itu bila sudah betul orangnya melakukan kesalahan, lalu sesuai kesalahan itu ada hadnya dan diterapkan oleh hakim, itu tak boleh tolong-tolong. Maka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada orang yang berusaha membujuk Zaid anak Nabi, didekati Zaid bahwa ada orang melakukan kesalahan mencuri, supaya dia selamat dari potong tangan, dia dekati Zaid. Apa kata Nabi? Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat, andaikan Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, anakku pun aku potong tangan dia. Sehingga kalau sudah ada orang melakukan sebuah kesalahan, sudah bisa divalidasi itu benar, tak ada lagi keraguan, kemudian diterapkan had, itu tak bisa ditolong, tak bisa ditoleransi, tak bisa dinego. Kalau sudah masuk nego, itu alamat bahwa had itu tak akan bisa lagi diterapkan. Kenapa? Setiap terjadi penegakan had, orang akan berusaha nego. Jadi tak bisa ditolong. Kemudian had itu tak bisa dimaafkan. Ini, yang ini tak bisa dimaafkan. Oh, ini kan saudara kita, ini kan keluarga kita, ini kan orang kampung kita. Cambuknya tak usah 100, 20 aja, tak bisa. Mesti sesuai ketentuannya. Kemudian ketika had sudah ditetapkan, itu tak bisa dianulir. Kesalahan jelas, had sudah diputuskan, lalu dianulir, itu tak bisa. Karena menyangkut hak orang yang menjadi keluarganya kah, atau hak orang yang menjadi korbannya kah, dan masyarakat secara umum. Sebab hukuman sudah diterapkan, tapi dianulir. Maka apa yang terjadi kata masyarakat? Ini serius atau tidak nih? Ini ditegakkan hukum mati, dikerjakan atau tidak nih? Orang akan bertanya. Kalau masyarakat sudah meragukan, maka turunannya adalah ke depan orang tak percaya dengan kepastian hukum, sehingga orang tak takut dengan apa yang diancamkan sebagai hukum oleh penguasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin-poin penting. Sudah itu termasuk al-had tidak bisa diterapkan selama masih ada syubhat. Artinya kalau ada sebuah kejadian, kesalahan itu sudah valid, tak ada lagi keraguan, tidak ada lagi bias, tidak ada lagi informasi yang belum lengkap, baru bisa diterapkan. Kalau masih ada informasi yang belum lengkap, sehingga keputusan ini belum bisa bulat, itu tak boleh diterapkan. Masih ada keraguan. Contoh, kamu waktu mengatakan bahwa si fulan itu berzina, betul melihat dengan mata atau tidak? Iya, saya lihat. Lihat atau tidak? Ember masuk gayung masuk ember itu nampak atau tidak? Oh, jarak saya 100 meter, tapi iyalah katanya. Itu diragukan. Jadi mesti
informasinya itu valid, mesti clear, clean, jelas, tak ada keraguan. Baik keraguan dari sisi orangnya atau orang meragukan. Artinya apapun yang menjadi bukti, yang menjadi data, yang menjadi informasi, yang menjadi saksi mesti clear. Kalau masih ada 3 saksi, 2 memberatkan, 1 masih meringankan, itu belum boleh terapkan. Atau ada berapa indikasi, 1 masih menyelamatkan orang tadi dari pelaksanaan had, tak boleh dilaksanakan, mesti clear. Al-hudud yudra'u bisyubuhat. Hudud itu dia bisa dilepaskan atau dia tak diterapkan selama masih ada syubhat. Makanya dalam Islam tegas, tapi tegas juga untuk hati-hati. Bentuk hukum hanya tegas, tapi tegas juga untuk hati-hati. Jangan sampai orang ini belum jelas kesalahannya, belum definitif. Boleh jadi ya ibarat kalau DPO itu wajah orang ini kan bisa samar-samar, atau wajah orang ini bisa mirip. Betul nggak dia? Saya waktu itu karena melihat dari jarak 150 meter, dia ciri-cirinya betul begitu. Sehingga polisi ketika akan menerapkan hukuman, dia mesti valid, betul nggak ini yang kamu lihat, betul nggak orangnya ini yang mencuri itu mesti valid dulu baru terapkan. Tak boleh kalau masih ada ragu. Sebab kalau orang sekedar mirip atau sekedar nampak ciri jauh, jangan-jangan kita salah orang. Nah, maka had ini mesti dipastikan siapa, berapa, dan bagaimana prosesnya dan saksinya, sehingga berat. Tidak boleh kita sembarang untuk menegakkan hukum. Begitu dalam Islam. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, pelaksanaan had ini karena dia terkait dengan nyawa orang, karena dia terkait dengan fisik orang, terkait dengan harta orang, maka mesti hati-hati betul baru terapkan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapalah semua ini diterapkan? Secara umum agama ini punya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah tujuan untuk apa syariat ini diutus, disampaikan oleh Allah kepada manusia. Minimal ada 5 tujuan utama. 1, menjaga nyawa, agar orang ini jangan sampai ada orang lain mudah saja membunuh siapapun orang. Tapi kalau orang membunuh, dia mesti dengan benar menurut syariat. Contoh penerapan hukuman, contoh perang karena jihad yang memang jihad yang diumumkan oleh pemimpin kita, atau contoh yang lain. Yang kedua, menjaga agama. Agama itu maksudnya menjaga orang beragama dengan bebas, agama dengan secara dia tidak ada tekanan, merdeka. Kalau seandainya orang beragama dalam tekanan, maka keyakinan yang dia yakini itu bukan keyakinan sesungguhnya. Yang ketiga, menjaga akal. Karena orang kalau sudah tak berakal, dia tidak bisa membedakan benar dan salah, patut dan tidak, halal dan haram, harus kerjakan atau tidak. Akal ini sudah pernah saya bahas bahwa akal itu dia menjaga seseorang berbuat yang tak patut. Maka disebut dengan akal. Akal itu mengikat. Dia mengikat seorang sehingga dia tidak berbuat yang tak patut. Maka kata orang awak, oh pajan tak barakah. Kenapa? Perbuatan dia sudah tak terkendali. Perbuatan dia sudah tidak lagi mengikuti, kalau kita masyarakat, adat masyarakat, peraturan masyarakat, kepatutan yang sudah berlaku di masyarakat. Sudah itu yang keempat, menjaga harta. Maka ketika orang punya harta, orang lain tak boleh sembarang mencuri. Sehingga ada had sarikah, ada had hirabah. Di sini termasuk akal tadi, ada had orang minum mabuk-mabukan. Sehingga apapun bentuknya menguasai harta orang lain secara tidak benar, itu dilarang oleh syariat. Apapun nama caranya. Yang kelima, kehormatan. Maka tak boleh zina dalam Islam, tak boleh qazaf dalam Islam. Kenapa? Kalau orang berzina atau diperbolehkan zina, nanti nasab anak itu ke siapa nisbahkan?
Dan kalau anak itu tumbuh besar, nanti kalau nikah walinya siapa? Dia hidup di masyarakat, dia tidak akan pede. Kenapa? Dia lahir dari hasil hubungan haram orang tua dia. Dia bukan anak haram. Orang tuanya melakukan perbuatan haram. Jadi Bapak Ibu, tak ada anak haram. Yang ada itu perbuatan orang tua yang haram. Dia melakukan perbuatan haram. Maka ini syariat kita kalau dikaji semuanya, ini poros tujuannya. Menjaga nyawa setiap orang. Ini beragama atau tidak, dia terjaga. Sehingga segala apapun yang bertujuan atau targetnya bisa menghabisi nyawa orang atau terkait nyawa orang, syariat menjaganya. Dengan apa? Dengan hukum syariat. Yang kedua, agama. Yang ketiga, akal. Maka akal tak boleh orang mabuk. Kemudian harta. Tadi ada berapa contoh mencuri, kemudian penyamun, ta'at tarik dan segala macam. Kehormatan. Tak boleh berzina, tak boleh menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Karena orang kalau sudah dituduh, itu akan menjadi image di masyarakat. Orang akan mencitrakan si anu tu orangnya tidak bisa menjaga kehormatan diri. Dia murahan dan segala macam. Yang nisbahkan di masyarakat, tentu saja itu akan melukai perasaan, dan bukan hanya dia, tapi keluarga dia. Kata orang, keluarganya apa? Katanya orang ke masjid, orang pengajian, tapi anaknya berzina. Itu akan sebutan masyarakat. Dan itu akan menjadi malu satu keluarga besar nanti. Anak-anak mereka akan dengar. Makanya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau sempat ada seseorang dia divonis bersalah, kemudian dipenjara misalnya, itu urusan tak sekedar yang bersalah divonis, dipenjara lalu dikurung, tapi anaknya di rumah punya tekanan mental. Orang-orang mungkin akan membuli anak dia, atau minimal lihat sinis kepada anak dia. Maka oleh karena itu setiap kita sebelum berbuat itu fikirkan betul apa dampak dari yang kita buat. Karena boleh jadi kita marah, lalu kita lampiaskan marah kita, lalu kita puas, tapi ada istri, ada anak. Kalau bagi laki-laki, kalau perempuan ada suami, ada anak, ada orang tua kita, ada keluarga kita yang akan mereka terimbas dengan perbuatan kita. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah SWT, saya kira itu cukup sebagai pengantar. Saya lanjutkan kajian kita di pekan yang lalu. Wa syaraitu wujubul qisas. Di buku kita halaman berapa Pak Mol? 130. Syarat pelaksanaan kisas lagi ya. Wa syaraitu wujubul qisas fil atrafi ba'da syaraitil madhkurah. Betul atau yang mana? Arba'ah itu mana Pak Mol ya? Wa syaraitu wujubul qisas arba'ah. Dan syarat pelaksanaan kisas itu ada 4. Apa dia? Ayyakunal qatilu balighan aqila. Orang yang membunuh dia adalah orang yang sudah baligh, orang yang berakal, sehingga perbuatan dia berdasarkan kesadaran, dengan pertimbangan matang, dengan pertimbangan yang sudah ditimbang betul oleh pelakunya. Karena orang kalau tak berakal, kalau dia belum baligh, itu masih ada indikasi orang ini mungkin akalnya tak sehat. Karena akal tak sehat, dia berani membunuh. Karena akal tak sehat, dia berani untuk menyerang orang. Maka qisas itu diterapkan kalau pembunuhnya baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, wa alla yakuna walidan lil maqtul. Yang ketiga, pembunuh bukan ayah dari yang dibunuh. Karena kalau ayahnya, dia penyebab adanya anak ini tadi. Sehingga kalau dia mematikan anak dia, dia tak dikisas oleh agama dengan dibunuh kembali. 4. Wa alla yakunal maqtulu anqasa minal qatil bi kufrin aw ridqin. Keadaan status manusiawinya orang yang membunuh tidak kurang derajat kemanusiaannya dibanding yang terbunuh. Maksudnya apa? Ada budak, ada kafir. Dalam Islam, orang kafir itu kualitas manusiawinya dia di bawah orang Islam. Yang kedua, budak, kualitas manusiawinya pandangan Islam, budak itu di bawah orang merdeka. Sehingga kalau mahar budak itu setengah daripada orang merdeka. Hukuman-hukuman dia setengah dari orang merdeka. Maka kalau seandainya pembunuh itu dia sudah baligh, dia sudah berakal, bukan ayah dari yang terbunuh,
dan dia yang keempat adalah dia misalnya orangnya manusia merdeka, yang membunuh merdeka, yang dibunuh merdeka, diterapkan hukuman. Tapi kalau seandainya yang membunuh itu keadaannya lebih tinggi daripada yang dibunuh, itu tidak kisos sama seperti yang lain. Sebab orang kafir rendah kedudukannya dibanding orang Islam, budak rendah dibanding orang merdeka. Itu 4 syaratnya. Tapi bila sama antara yang dibunuh dan yang membunuh, maka diterapkan hukum kisos yang sudah kita bahas pekan lalu. Ada 3 bentuk pembunuhan. Ada pembunuhan terencana, tidak terencana, tak sengaja. 3. Kemudian wa tuqtalul jama'atu bil wahid. Sebentar, sebelum itu ada hadis kata Nabi, la yuqtalu muslimun bi kafir. Kata Nabi, orang muslim kalau dia membunuh, dia tak dihukum bunuh lagi karena membunuh orang kafir. Dari Nabi hadis begitu. Karena dalam Islam orang yang kafir itu derajatnya rendah dibanding orang Islam. Kenapa? Orang Islam taat, orang kafir tak taat. Orang Islam nurut, orang kafir tidak nurut. Kalau dia nurut, dia tak kafir. Kemudian di dalam hadis, dalam ayat Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Qisas diwajibkan atas kalian kalau ada pembunuhan. Seorang hamba orang merdeka dibunuh kalau membunuh orang merdeka juga. Hamba dibunuh kalau membunuh hamba juga. Tapi kalau hamba membunuh tuan, tidak. Lari kepada diat. Orang kafir juga lari kepada diat. Tidak qisas dengan dibunuh balik. Kemudian wa tuqtalul jama'atu bil wahid. Kalau ada pembunuhan dilakukan oleh banyak orang terhadap satu orang, yang mati satu orang, yang membunuh banyak orang, contoh dikeroyok, atau ada satu orang dia mungkin anggap ketahuan maling di kampung ni, semua orang melempari dia, semua orang memukuli dia, semua orang terlibat sehingga dia teraniaya lalu mati gara-gara dihakimi oleh massa. Maka semua orang yang ada, semua orang yang terlibat itu dihukum karena membunuh satu orang tadi. Tinggal nanti hakim memutuskan bagaimana para pembunuh tadi diberikan diat oleh hakim. Tapi poinnya adalah tidak hanya satu orang mati gara-gara perbuatan satu orang itu yang terapkan qisas, tapi orang yang mati gara-gara perbuatan orang banyak, berkongkol berapa orang atau berapa orang emosi lalu membunuh satu orang, semuanya diterapkan juga qisas kepada mereka. Lanjut, wa kullu shakhsaini jaral qisasu bainahuma fil nafsi jara bainahuma fil atraf. Kalau terjadi qisas antara dua orang, bila diterapkan terhadap qisas nyawa, maka ketika terjadi hanya pada organ juga diterapkan qisas. Maksudnya, jika ada orang membunuh orang lain dan kalau dia membunuh diterapkan qisas terhadap nyawa, maka bila terkait cuma dengan organ, contoh saya dengan Pak Mul sama-sama orang merdeka, saya memukul Pak Mul sehingga tangan beliau patah atau tanggal, maka mesti dikisas seperti apa yang saya buat kepada Pak Mul. Tidak hanya nyawa saja, artinya qisas itu jangan dipandang nyawa dibalas dengan nyawa, tapi bisa organ dibalas dengan organ. Contoh, mata satu dicongkel oleh Pak Mul, balasannya mata Pak Mul dicongkel juga. Yang kanan dicongkel, kanan juga dicongkel. Kiri dicongkel, kiri juga dicongkel. Kira-kira begitu. Jadi poinnya adalah qisas itu tak hanya terkait dengan nyawa, tapi juga terkait dengan tindakan zalim, tindakan melukai, tindakan melakukan kejahatan kepada fisik orang lain. Lanjut. Wa syara'itu wujubil qisas fil atraf. Karena dia katanya juga berlaku kepada fisik, tidak hanya kepada nyawa, maka ada ketentuan. Sebelum ke situ, dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, kami sudah tetapkan kepada mereka bahwa kalau ada orang membunuh, balasannya membunuh. Wal 'aina bil 'aini. Kalau ada orang dia mencederai mata, maka balasnya dengan mencederai mata orang yang melakukan kesalahan.
Wal anfa bil anfi, kalau ada hidung yang dilukai, maka dilukai hidung orang yang melukai tadi. Wal udhuna bil udhun, kalau telinga yang dilukai, balas melukai orang yang telah melukai tadi. Wasinna bisin, kalau gigi ditanggalkan, tanggalkan juga gigi orang tu. Wal juruha qisas, begitu juga kalau ada yang luka. Boleh jadi luka itu memar, atau boleh jadi luka itu memang mengalir darah, dibalas dengan yang sama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam kalaulah diterapkan, orang-orang tak mudah untuk menzalimi orang lain, tak mudah menganggap ringan nyawa orang lain, tak mudah melakukan berbagai kekerasan kepada orang lain. Apalagi hari ini kita kadang-kadang disibukkan dengan isu KDRT. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, belum terjadi berbagai kasus-kasus di masyarakat kita, Islam sudah mempersiapkan hukumnya. Kenapa begitu? Karena yang menciptakan kita itu yang menyiapkan hukum untuk kita, sehingga yang menciptakan kita tahu bagaimana hidupnya akan berlangsung, mana yang terbaik bagi sunnah kehidupan kita. Sudah disiapkan hukum. Masalah kita bukan hukum tak ada, tapi pelaksanaan hukumnya yang tidak jalan di masyarakat. Lalu gimana supaya pelaksanaan hukum itu bisa tegak di masyarakat? Perlu kekuatan politik. Tak cukup dengan ceramah, tak cukup dengan seminar, tak cukup dengan tulis buku, tak cukup dengan pengajian, tak cukup masyarakat bersepakat. Kan boleh jadi kalau masyarakat bersepakat, nanti ada yang komplain, dikadukan pemerintah, bisa-bisa orang yang bersepakat tadi yang dihukum oleh pemerintah. Kenapa? Tak cukup sekedar masyarakat bersepakat, tapi harus merupakan kekuatan politik. Kalau tak ada kekuatan politik, tak bisa diterapkan. Lanjut. Wa syara'itu wujubil qisas fil atrafi ba'da syara'itil mazkurah itnan. Syarat penerapan hukuman qisas pada fisik, pada organ, itu ditambah dua lagi selain syarat yang empat yang kita sebutkan pada qisas terhadap nyawa tadi. Apa dia? Satu, al-ishtiraku fil ismil khas. Ada kesamaan pada spesifikasi lebih rinci. Contoh, yang satu kanan, maka diterapkan kepada yang kanan. Kalau kiri, pada yang kiri. Maka di sini contohkan al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra. Ada di buku kita. Yang kanan dilukai, balas kepada tangan yang kanan orang yang melukai. Yang kanan dibuat cacat, maka balas yang kanan kepada yang buat cacat. Yang kiri dibuat cacat, maka balas kepada yang kiri dari yang buat cacat. Dua, wa alla yakuna bi ahadi at-tarafaini shalalun. Yang kedua, salah satu organ dari dua orang yang bertengkar ini tidak lumpuh. Kalau lumpuh mau diterapkan, apa gunanya? Tidak membuat orang jera. Tak pun diterapkan, dia tak berguna juga, dia tak berfungsi juga. Dia yang membuat jera itu bila dia berfungsi, tiba-tiba tak berfungsi gara-gara hukuman, orang akan jera. Tapi kalaupun tak diterapkan hukuman, dia juga akan begitu. Apa kata dia? Ambil lah, ni tangan, tak juga berguna selama ini. Justru capek bawa selama ini, tak berguna kok. Mau potong sendiri, payah. Bantulah potong. Jadi sama-sama sehat diterapkan kepada yang melakukan, dia dalam keadaan sehat, berfungsi normal. Kalau dia sakit, dia lumpuh, dia tak berguna, tak diterapkan. Kenapa? Diterapkan, tak diterapkan, keadaannya sama saja, tak akan buat jera. Kemudian wa alla yakuna bi ahadi tarafaini syalal. Kemudian wa kullu udwin ukhidha min mafsilin fa fihi al-qisas wa la qisasa fil juruh illa fil mudihah. Setiap anggota badan, organ yang diambil dari persendian atau lepas anggota badan diputus dari persendian, itu diterapkan qisas. Maka tangan potong, jari lepas, itu diterapkan qisas. Tapi wala qisasa fil juruh, tidak terjadi qisas, diterapkan qisas kalau terjadi luka di badan saja. Kecuali katanya illa fil mudihah, kecuali ketika luka itu sampai kepada tulang. Ini tangan kita luka, dan lukanya itu sampai kepada tulang. Kalau sekedar luka, misalnya apa istilahnya,
lecet, itu tidak diterapkan qisas. Sebab kenapa? Payah untuk ditakar. Berapa dalam sih? 5 cm apa 3 cm? 4 apa 2 cm? Itu payah ditakar. Tapi kalau ke tulang itu jelas bahwa dari kulit itu ke tulang. Ketika diterapkan dari kulit ke tulang, itu sama. Tapi kalau 5 atau 3 cm sudah dilukai 3 cm, kurang tambah 1 lagi. Itu berbeda. Dilukai sekali dengan 2 kali pisau melukai, itu beda sakitnya. Maka tak diterapkan pada luka yang seperti itu, kecuali jelas dia mudihah sampai luka tadi kepada tulang. Sehingga ketika dibalas pun sama dia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai di situ saya cukupkan, kita lanjut diskusi. Baru kita masuk kepada diat. Silakan, Pak. Orang yang mengamirkan murtad ini gimana? Jadi orang murtad itu tak ada masalah, Pak. Dia keluar dari agama tak ada masalah. Dia masuk Islam juga tak dipaksa. Maka dalam Islam la ikraha fid din. Tapi kalau ada orang dengan terang-terangan saya murtad, saya keluar dari Islam, diumumkan. Kenapa dia dihukum, Mbak? Sebab ketika dia umumkan terang-terangan, berarti dia berusaha memprovokasi orang lain. Sehingga apa akan terjadi dalam pikiran orang? Islam itu agama yang tidak beres. Kenapa? Itu buktinya ada yang keluar dari Islam. Maka orang lain akan mengatakan, oh Islam agama tak benar. Dan orang Islam pun bisa ragu. Sehingga kata orang Islam, oh iya juga ya. Hukuman selama ini katanya hukuman adil, dia memudahkan, rupanya mencekik awak selama ini. Sehingga dia teringatlah hal-hal yang buat dia berat dalam melaksanakan agama. Akhirnya terbawa kepada murtad. Itu yang kata para ulama itu, atau dalam hadis itu, man baddala dinahu, siapa saja orang yang mengganti agama dia dari Islam ke agama yang lain, faqtuluhu, bunuh dia, kata Nabi SAW. Di antara hikmahnya itu, Pak, dia bisa memprovokasi orang untuk memusuhi Islam, atau orang Islam yang lemah imannya untuk tergiring murtad sama dengan orang itu. Nanti insyaallah kita bahas lebih lanjut, tapi secara ringkas begitu, Pak. Hikmahnya dibalik diterapkan had itu adalah orang tidak punya sentimen atau penilaian negatif terhadap Islam. Yang kedua, orang lemah iman, dia tak tergiring untuk keluar daripada Islam. Gitu, Pak. Cukup, Pak. Ya, pokoknya yang mengumumkan terang-terangan itu boleh dibunuh. Cuma masalahnya begini, Pak. Penerapan membunuh ini tak bisa sembarang orang pula. Mesti ada sebuah kekuatan politik yang definitif. Karena kalau seandainya diserahkan kepada semua orang yang dapat hadis atau dia membaca hadis, jangan-jangan sesama kita berebut pula membunuh nanti. Jangan begitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada perintah penerapan hukum yang hadisnya diceritakan bentuknya umum, itu sebenarnya hadis itu bermakna khusus. Khususnya apa? Ini diterapkan oleh para penguasa yang dia definitif sebagai penguasa dalam Islam. Contoh, dia sebagai khalifah, dia sebagai hakim, atau orang-orang yang memang secara politik dia sebagai pemimpin umat Islam. Jadi belum azan isya. Oke, jadi sekali lagi, kalau ada ayat, ada hadis disuruh bahwa siapa melakukan kesalahan ini, itu dan segala macam, bunuhlah atau terapkan hukum ini, kata agama. Itu maksudnya adalah hadis beredaksi umum, tapi dimaksudkan kepada orang khusus. Siapa orang khusus itu? Pemerintah yang definitif. Kenapa pemerintah yang definitif? Nanti jangan sampai ketika ada perintah membunuh, setiap orang akan membunuh, dan dia ketika membunuh tidak melalui tahapan. Contoh, tidak pembuktian, tidak ada persaksian, sehingga pembunuhan itu valid untuk orang yang betul-betul bersalah dan betul diterapkan sesuai ketentuan syariat. Begitu. Karena kalau dibiarkan juga orang siapapun dapat hadis melaksanakan, itu bisa fatal. Jangan-jangan nanti setiap orang merasa dia berhak membunuh, pada akhirnya nyawa orang lain ringan. Justru bukan maksud yang diinginkan syariat yang terwujud dengan pelaksanaan hukuman tadi, tapi lebih fatal dibanding yang diinginkan oleh syariat. Gitu, Pak. Jadi seperti yang Pak Irzal sebutkan atau contoh yang lain bisa diterapkan. Cuma masalahnya kita tak punya instrumen untuk penerapan itu. Gitu, Pak. Jadi bukan hukumannya tak berlaku, berlaku. Menurut syariat diterapkan. Pelaksanaannya tak bisa dilaksanakan karena tak ada instrumen.
Gitu Pak.